Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, 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 pagi. Yes, hari ini sehat semua ya anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema keluargaku, subtema keluarga besar untuk pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap ya, di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bu Guru sampaikan dulu tujuan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan penggunaan kosakata perkenalan dan ungkapan dalam suatu kalimat dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan membuat gambar ekspresi. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Iya, betul sekali. Itu ada keluarga besar Udin. Mereka sedang bermain bersama. Kita simak ceritanya berikut ini ya. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Udin dan keluarga besarnya sedang bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Mereka melakukan permainan dengan hati riang. Nah, jadi ini keluarga besar Udin karena sedang berkumpul bersama di rumah neneknya Udin, mereka melakukan permainan. Nah, karena mereka sedang berkumpul bersama ya, mereka itu melakukan permainan dengan hati yang gembira. Permainannya adalah bermain lompat kelompok. Nah, jadi di situ ada dua kelompok ya, kelompoknya Udin dan juga kelompoknya Ayah Udin. Nah, jadi mereka ini walaupun nenek dan kakeknya Udin itu sudah tua, nah tapi mereka tetap sehat. Nah, oleh karena itu mereka bisa bermain lompat kelompok bersama Udin dan keluarga yang lainnya. Nah, pasti anak-anak di rumah jika berkumpul dengan keluarga besarnya, pasti juga pernah memainkan permainan bersama ya. Nah, kalau tidak, pasti biasanya sering bercengkerama bersama. Nah, dan juga sering makan bersama, makan malam, makan siang. Nah, itu dia adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh keluarga besar. Nah, anak-anak bersyukurlah karena kita memiliki keluarga besar. Anak-anak ingatlah untuk selalu menyayangi semua anggota keluarganya. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, memperkenalkan anggota keluarga besar. Coba anak-anak perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ya, di sini ada seorang kakek dan nenek. Supaya lebih jelas, mari perhatikan ceritanya berikut ini. Kakek Chandra berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nenek Chandra berasal dari Sulawesi Barat. Mereka bertemu saat merantau ke Jambi. Kakek dan nenek kemudian menikah. Sekarang mereka tinggal di Lampung. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Nah, ini adalah cerita dari kakek dan neneknya Chandra. Nah, jadi ini Chandra sedang memperkenalkan kakek dan neneknya. Ternyata kakek dan neneknya Chandra ini berasal dari daerah yang berbeda.
kakek Chandra berasal dari Nusa Tenggara Barat, sementara neneknya berasal dari Sulawesi Barat. Nah, jadi anak-anak mungkin ada juga ya yang anggota keluarganya tidak satu daerah atau berasal dari daerah yang berbeda, bahkan daerah yang jauh. Nah, apabila anak-anak memiliki anggota keluarga yang jauh, nah pasti suatu saat akan berkunjung ke rumah anggota keluarga tersebut. Nah, jadi anak-anak saat berkunjung, nikmatilah waktu bersama dengan anggota keluarga itu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita memiliki anggota keluarga yang berbeda daerah, tentu saja bahasa daerahnya pun berbeda. Contohnya, kalau orang Jawa itu biasanya menyebutkan kakek nenek biasa dengan mbah. Bisa Mbah Kakung ataupun Mbah Putri. Nah, beda lagi dengan daerah yang lainnya. Nah, daerah yang lainnya, sebutan kakek dan nenek itu berbeda-beda. Tidak sama seperti yang ada di Jawa. Nah, kemudian selain itu, sebutan paman dan bibi pun juga berbeda pula setiap daerah itu. Kalau di Jawa, sebutannya adalah Pak D bisa atau Pak Le. Selain itu, kalau bibi sebutannya Bude ataupun Bule. Nah, mungkin kalau di daerah yang lainnya bisa berbeda sebutannya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mempelajari bahasa daerah dari sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan keluarga kita yang berbeda. Mungkin ada uwak, nah kemudian ada yang menyebutkan teteh juga, dan lain-lain. Masih banyak ya bahasa daerah yang ada di negara kita ini, di Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Ya, Udin sedang memperkenalkan keluarga besarnya. Ayo bantu Udin melengkapi kalimat rumpang berikut sehingga menjadi kalimat yang tepat. Nah, anak-anak, coba perhatikan tugasnya ini. Nah, hari ini tugas anak-anak adalah membantu Udin untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini sudah ada 5 kalimat, tapi masih ada beberapa kata yang masih kosong. Nah, ini silahkan anak-anak bisa mengisikan dengan kosakata berikut ini. Nah, kemarin kita sudah mengenal tentang keluarga besar Udin ya. Anak-anak tentunya masih ingat dengan anggota-anggota dari keluarga besar Udin ini. Silahkan kelima soal ini dikerjakan di buku tugas masing-masing anak. Tidak perlu digambar, cukup dituliskan nomor dan kalimatnya saja. Nah, begitu ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kamu tentu senang menggambar. Kamu dapat mengungkapkan perasaan melalui gambar. Menggambar sesuai dengan keinginan dan perasaan disebut menggambar ekspresi. Peralatan dan bahan apa saja yang digunakan untuk menggambar ekspresi? Nah, kali ini kita akan mengenal berbagai peralatan yang biasa digunakan untuk menggambar ekspresi. Nah, anak-anak menggambar ekspresi itu tidak harus menggambar orang ya. Nah, jadi menggambar ekspresi itu adalah menggambar sesuai dengan keinginan dan perasaan kita. Jadi misalkan anak-anak sedang jalan-jalan, melihat pemandangan yang sangat indah, kemudian anak-anak menggambarkannya di buku anak-anak ataupun di buku gambarnya. Nah, itu juga termasuk salah satu gambar ekspresi. Nah, jadi peralatan untuk menggambar ekspresi yang pertama adalah
pensil. Nah, tentu saja kita menggambar ekspresi dengan pensil dulu ya. Kita kalau menggambarnya dengan menggunakan bolpen, nah nanti kalau ada garis yang salah tidak bisa dihapus. Jadi, kita menggambar menggunakan pensil. Kemudian apabila ada gambar yang salah, kita bisa menggunakan alat yang berupa penghapus untuk menggambar garis yang salah tersebut. Nah, selain itu, peralatan apa lagi ya yang lainnya? Iya, betul sekali. Untuk media gambarnya bisa menggunakan kertas. Nah, jadi ini adalah tempat untuk menggambarnya dengan kertas ini. Nah, kemudian selain itu, biar gambar kita indah, kita berikan apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Kita bisa memberikan warna dari gambar ekspresi kita. Pewarnanya pun macam-macam. Bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pensil warna, krayon, cat air, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kalau menggambar, silahkan gambarlah sesuai dengan kondisi hati anak-anak, sesuai dengan keinginan anak-anak. Itu yang dinamakan gambar ekspresi. Nah, anak-anak, terima kasih hari ini sudah belajar bersama dengan Bu Guru. Setelah ini, anak-anak, silakan untuk mengerjakan tugas untuk hari ini di buku tugas masing-masing. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Selalu sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.